Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Eti Utami. Saya salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2020 di Universitas Widya Dharma Klaten. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja. Ujian kinerja ini saya laksanakan dengan melakukan kegiatan pembelajaran di SMP Negeri 7 1 Atap Kepil Wonosobo. Berikut kartu ujian saya. Ya, ini adalah kartu ujian UKIN saya dengan nomor ujian 2020304783. Selamat menyaksikan. Mohon kritik, saran, dan masukan yang membangun untuk kebaikan kinerja saya ke depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar kalian anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bu Eti minta kepada Rizky, silakan untuk memimpin doa pada kegiatan pembelajaran hari ini. Untuk memulai ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa mulai. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Nur Novi Sawalia. Ada. Ririn. Ada. Rizky. Ada, Bu. Triyanti. Suranti. Ada. Tianti. Hadir, Bu. Turah Lastri. Ya, Walmiatun. Yanti. Hadir. Ya. Oke, yang selanjutnya bagi anak-anak yang hari ini tidak bisa ikut join dalam Zoom meeting kegiatan pembelajaran PPKN, bisa nanti melihat di YouTube channelnya Bu Eti, @etiutami. Ya, jadi yang tertinggal materinya bisa menonton ulang di YouTube-nya Bu Eti. Yang selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari materi apa? Melaksanakan kedaulatan sesuai dengan Undang-Undang 1945. Iya, betul sekali. Melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada sudah baca di rumah materinya? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, tidak masalah. Coba untuk materi melaksanakan prinsip-prinsip kedaulatan sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini terbagi menjadi 3 poin. Yang pertama yaitu perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan pemerintahan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah lembaga-lembaga negara pelaksana kedaulatan rakyat. Khusus untuk materi kita pada hari ini yang akan kita pelajari adalah
perkembangan demokrasi di Indonesia. Coba dari submateri yang akan kita pelajari terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, kira-kira apa yang akan kalian dapatkan setelah kalian mempelajari materi ini? Ada yang bisa? Silahkan tunjuk jari. Ya? Oh iya. Kita Novi. akan memahami demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Ya, mengetahui demokrasi yang dilaksanakan di Indonesia. Selain itu, yang selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini, kompetensi inti yang akan kita pelajari adalah itulah kompetensi inti yang akan kita pelajari pada hari ini. Sedangkan untuk kompetensi dasarnya, untuk kompetensi pengetahuan 3.3 yaitu itulah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, adapun kriteria ketuntasan minimal pada kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah 68. Jadi nilai yang kalian dapatkan pada materi ini minimal adalah 68 untuk bisa dinyatakan tuntas. Yang kedua, strategi pembelajaran yang Bu Eti pakai pada kegiatan pembelajaran hari ini adalah menggunakan discovery learning dengan metode diskusi STAD atau Student Team Achievement Division, di mana melalui diskusi ini nanti sebelum mulai diskusi kalian akan saya bentuk menjadi 4 kelompok, nanti akan Ibu share di WhatsApp group dan kalian akan mendiskusikan tugas kelompok di Google Classroom. Yang keempat adalah evaluasi. Evaluasi yang digunakan pada pertemuan kali ini adalah menggunakan CBT atau komputer test. Bisa diterima anak-anak? Bisa. Ya, untuk diskusi dengan STAD ini, nanti Bu Eti akan mencari satu tim terbaik atau excellent team. Tim ini akan Ibu pilih berdasarkan keaktifan kalian di dalam kegiatan diskusi dan presentasi. Sedangkan untuk kegiatan evaluasi berbasis komputer atau CBT, nanti akan Ibu pilih excellent student atau siswa terbaik dengan nilai tertinggi. Siap anak-anak? Siap anak-anak? Oke anak-anak, mohon perhatikan video berikut ini. Selasa 12 Mei 1998, aksi unjuk rasa mahasiswa Trisakti di kawasan Grogol, Jakarta Barat jadi titik balik sejarah Indonesia. Demonstrasi menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya berakhir rusuh, diwarnai tembakan, dan berujung tragedi. Ya, oke anak-anak. Sudah dilihat videonya? Sudah. Ya. Video tentang apa, Nak? Demokrasi. Demokrasi. Video tentang apa? Ayo. Tentang pengunduran diri. Tentang pengunduran diri. Pengunduran diri siapa? Presiden Soeharto. Selain itu, tentang apa? Kemajuan setelah Tentang Presiden. demonstrasi yang berkaitan erat dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Nah, tadi sudah ditampilkan dari masa apa beralih ke masa apa, anak-anak? Masa Orde Baru beralih pada masa reformasi. Iya, pintar sekali, Novi. Dari masa Orde Baru beralih ke masa reformasi. Ternyata diwarnai oleh demonstrasi yang berujung kerusuhan dan kematian beberapa demonstran. Hal ini tidak boleh kita
tiru ya anak-anak ya. Kalau kita sudah tahu bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia, kita pun juga harus bisa menerapkan nantinya menjadi warga negara yang demokratis tapi positif itu seperti apa. Kita akan pelajari bersama-sama nanti setelah kita mengetahui bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia. Ya. Nah, bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia terjadi pasang surut dari masa kemerdekaan Pasang surut dari masa kemerdekaan sampai sekarang ini. Iya, betul sekali. Perkembangan demokrasi di Indonesia ini terjadi pasang surut dari masa awal kemerdekaan sampai sekarang. Nah, dalam perkembangannya, demokrasi di Indonesia ini dari awal kemerdekaan sampai sekarang ini terbagi dalam berapa fase ya anak-anak? 4 fase. 4 fase. Apa saja? Demokrasi Parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, masa Orde Baru, demokrasi Pancasila, masa reformasi. Iya, coba kita cek. Yang pertama adalah demokrasi parlementer. Sekali tadi yang pertama disebutkan demokrasi parlementer. Tahun berapa anak-anak demokrasi parlementer? 1945 sampai 1959. Iya, betul sekali. 1945 sampai 1959. Menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua adalah demokrasi terpimpin. Iya, terjadi tahun berapa? 1966. Iya, betul sekali. 1959 sampai 1966. Konstitusi atau undang-undang yang dipakai adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang selanjutnya, yang ketiga adalah demokrasi Pancasila pada masa Orde Baru. Tahun berapa kira-kira anak-anak? 1966 sampai 1998. Iya, betul sekali. 1966 sampai 1998. Konstitusi yang dipakai adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen. Yang terakhir atau yang keempat adalah Demokrasi Pancasila demokrasi Pancasila pada masa reformasi. Terjadi tahun berapa? 1998 sampai sekarang. Iya, sekali. 1998 sampai sekarang. Menggunakan dasar negara Pancasila dan konstitusinya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya. Sampai di sini bisa diterima anak? Oke, nah yang selanjutnya kalian barusan menyimak mengenai demokrasi parlementer. Setelah kalian menyimak, menurut kalian apakah demokrasi parlementer ini cocok dengan jiwa bangsa Indonesia? Tidak. Ya, coba salah satu kemukakan alasannya. Kenapa kok tidak cocok? Tunjuk jari silahkan. Saya, Bu. Oke, ya silahkan Tianti. Kenapa kamu katakan tidak cocok? Alasannya apa, Nak?
Demokrasi parlementer ternyata tidak cocok dengan jiwa bangsa Indonesia. Banyak hal yang terjadi yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Presiden menganggap bahwa keadaan ketatanegaraan Indonesia dalam keadaan bahaya yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Iya, betul sekali. Selamat datang Pak Sudyo. Iya, Bu. Iya. Monggo dilanjut. Oke, Pak. Tadi Presiden Soekarno mengeluarkan yang namanya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Siapa yang tahu isinya Dekret Presiden 5 Juli 1959 ini apa saja? Coba tunjuk jari. Saya, Bu. Oke, Nur Novi, silahkan. 1. Bubarkan konstituante. 2. Berlakukan kembali Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Bentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS. 4. Bentuk Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Iya, terima kasih Nur Novi, tepat sekali jawabannya. Nah, Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang tadi isinya sudah dibacakan oleh Nur Novi, kurang lebih wujudnya seperti ini. Anak-anak bisa melihat ya? Bisa. Ya, kurang lebih wujudnya seperti itu. Yang keempat atau yang terakhir adalah demokrasi Pancasila era reformasi yang terjadi pada tahun 1998 sampai sekarang. Nah, sampai di sini terkait dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, mulai dari masa parlementer atau demokrasi liberal, yang kedua adalah demokrasi terpimpin, yang ketiga adalah demokrasi Pancasila masa Orde Baru, dan yang keempat adalah demokrasi Pancasila masa reformasi. Ada yang mau ditanyakan? Insya Allah. Insya Allah mboten. Bisa diterima semuanya? Insya Allah. Bisa. Oke, siap. Kalau bisa kita lanjutkan. Nah, kalian akan melakukan diskusi kelompok, ya. Kelompoknya sudah Ibu share di WA grup kalian. Tugasnya adalah mendiskusikan apa? Dalam perjalanan sejarah, bangsa Indonesia telah mengalami berbagai macam pelaksanaan demokrasi. Untuk memahami makna demokrasi Pancasila, diskusikan dengan anggota kelompokmu untuk membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya. Serta jangan lupa mencari juga bagaimana kelebihan dan kekurangan dari pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia, ya. Presentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Jadi nanti seperti di awal sudah Bu Eti sampaikan, kalian berdiskusi di classroom kalian masing-masing. Di sana sudah Bu Eti buatkan kolom diskusi. Silahkan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing, diskusikan hal-hal yang kalian anggap penting terkait dengan materi yang kita bahas, dan cari tahu juga terkait dengan perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya. Bisa kalian lihat dari kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari masing-masing pelaksanaan kegiatan demokrasi. Bisa diterima anak-anak? Allah bisa. Ya Allah bisa. Oke. Kalau bisa, share screen-nya Bu Eti tutup dulu. Ya, silahkan kalian bisa keluar dari Zoom dulu untuk nanti masuk ke classroom. Nanti kalian masuknya di sini sebentar, Bu Eti tampilkan. Ya, masuknya ke kelas 9 kalian masing-masing. Ada tugas kelas atau work class. Nah, nanti di sini ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan kalian masuk ke kelompoknya masing-masing.
meskipun di sini juga sudah ada materinya, ya materinya terdiri atas modul, kemudian ada LKPD, ada media pembelajaran yang tadi kita gunakan, dan ada materi tambahan. Bisa diterima anak-anak? Kelihatan nggak screen-nya Bu Eti? Boten. Oh ya, oke, sebentar. Oke. Nah, ini. Terlihat? Ya, setelah kalian masuk ke classroom kalian masing-masing, akan ada yang pertama adalah materi, ya, materi pembelajaran, mulai dari modul, LKPD, media pembelajaran yang tadi PowerPoint itu, kemudian ada materi tambahan. Kemudian yang satunya, yang selanjutnya adalah di sini ada diskusi kelompok, ya. Jadi nanti kalian bisa mendiskusikan tugas kelompok kalian masing-masing sesuai dengan kalian mengisi sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Bisa diterima anak-anak? Insyaallah bisa. Ya, oke. Kalau bisa diterima, silakan anak-anak untuk keluar dulu dari Zoom meeting dan bisa masuk ke classroom kalian masing-masing untuk mendiskusikan soal yang tadi sudah Bu Eti tampilkan. Di classroom kalian juga sudah ada soalnya. Bu Eti kasih waktu 20 menit kalian untuk berdiskusi. Cukup anak-anak? Insyaallah cukup. Ya, oke, kalau cukup, silakan masuk ke classroom kalian masing-masing. Oh, gitu. Tapi jangan pribadi. Oh. Oh, gini. Pas malamnya. Ya, oke anak-anak. Sudah Bu Eti cek diskusi kalian dan semuanya sudah selesai ya? Sudah. Alhamdulillah kalau sudah. Siap untuk presentasi? Insyaallah siap. Insyaallah siap. Insya Allah siap. Kalau sudah siap, saya persilakan. Coba siapa yang mau pertama mempresentasikan dulu? Saya Oke, Devin, mari silahkan Bin. akan dilanjutkan oleh teman saya Nur Novi. Ya, silakan Nur Novi. Saya akan melanjutkan pemaparan dari teman saya. Ya, C. Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah istilah demokrasi yang digunakan di negara Indonesia. Istilah demokrasi Pancasila sendiri mulai dikenal di Indonesia pasca Orde Baru. Pancasila merupakan dasar negara, ideologi, pandangan hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila menunjuk pada bentuk sistem pemerintahan yang didirikan oleh rakyat dan diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi Pancasila pada hakikatnya adalah demokrasi yang berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi ini berasal dari hukum adat karena tumbuh dari
kesatuan masyarakat adat Indonesia yang kemudian dikembangkan dan ditingkatkan menjadi demokrasi milik nasional. D. Demokrasi pada masa reformasi. Masa reformasi adalah masa dalam sejarah Indonesia yang dimulai dengan turunnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Dengan berjalannya masa reformasi ini terjadi peningkatan kebebasan besar dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto, rakyat tidak memiliki kebebasan memilih ataupun berpendapat. Setelah masa reformasi, kebebasan dalam memilih dan berpendapat ini kembali lagi. Dan rakyat bebas menentukan partai pilihannya dan melakukan kritik kepada pemerintahan. Karena sejak tahun 2004, Presiden Republik Indonesia juga dipilih rakyat bisa langsung memilih presiden. Maka rakyat lebih memiliki suara dan peran dalam pemerintahan, dan penentuan presiden tidak lagi didominasi oleh para elit politik di MPR saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Novi dan Devin ya. Ya, terima kasih. Oke. Tadi itulah presentasi dari kelompoknya Nur Novi dan Devin. Yang selanjutnya, silakan siapa yang mau memaparkan hasil diskusinya? Karena jaringannya kurang stabil sehingga ada yang keluar masuk ya. Oke, menunggu. Ya, silakan dilanjutkan siapa yang mau presentasi? Yuk. Yo, silakan dilanjutkan siapa yang mau presentasi. Ya, silakan dilanjutkan. Siapa yang akan melanjutkan presentasi? Oke, Bu. Ya, silakan. Kelompoknya Tianti. Legislatif. Kekurangan demokrasi parlementer yaitu dominasi kepentingan parpol, kegagalan konstituante menetapkan dasar negara baru, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat. 2. Demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kekurangan dan kelebihan demokrasi terpimpin. Kelebihan demokrasi terpimpin adalah terbentuknya integritas secara nasional, kembalinya Irian Barat. Kelebihan demokrasi Pancasila masa reformasi. HAM dijunjung tinggi, pembangunan dilakukan secara desentralisasi, pemberantasan korupsi, demokrasi lebih terbuka, kebebasan pendapat lebih dihargai. Kekurangan demokrasi Pancasila masa reformasi. Masyarakat terlalu bebas dan kadang tanpa batas, terjadinya salah penafsiran terhadap reformasi.
rendahnya pengetahuan di bidang politik. Sekian hasil presentasi dari kelompok saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Diskusi dan presentasi telah kita laksanakan. Kita akan melakukan pembahasan bersama-sama terkait dengan diskusi yang sudah kita laksanakan, yaitu terkait dengan membandingkan pelaksanaan demokrasi Pancasila dengan demokrasi yang lainnya. Tadi sudah kita bahas bersama-sama ya anak-anak, di Indonesia ada berapa fase pergantian demokrasi? 4 fase. Iya, tepat sekali Nur Novi. Ada 4 fase pergantian demokrasi. Dari mulai yang pertama apa? Demokrasi parlementer. Iya, demokrasi parlementer. Yang kedua? Demokrasi terpimpin. Yang ketiga? Demokrasi Pancasila Orde Baru. Iya, demokrasi Pancasila Orde Baru. Dan yang keempat? Demokrasi Pancasila masa reformasi. Demokrasi Pancasila masa reformasi. Iya. Sampai di sini bisa diterima anak-anak terkait dengan perkembangan demokrasi di negara Indonesia? Insya Allah bisa. Dan juga tadi kalian sudah menyimpulkan selain perkembangan demokrasi juga ada kelebihan dan kelemahannya. Nah, ini tadi Bu Eti sudah mencoba untuk merangkum kelebihan dan kelemahan dari masing-masing demokrasi yang pernah terjadi di Indonesia. Di antaranya yang pertama adalah liberal, berkembangnya partai politik, tingginya akuntabilitas politik, berfungsinya parlemen sebagai lembaga legislatif. Kekurangannya, dominasi kepentingan partai politik, kegagalan konstituan menetapkan dasar negara baru, rendahnya tingkat perekonomian masyarakat, dan lain-lain. Adapun kelemahannya yaitu masyarakat terlalu bebas dan kadang tanpa batas. Terjadinya salah penafsiran terhadap reformasi, rendahnya pengetahuan di bidang politik, dan lain-lain. Sampai di sini kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa diterima anak-anak? Insya Allah bisa. Oke, alhamdulillah kalau bisa. Kita lanjutkan. Nah, untuk menambah pemahaman kalian terkait dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, maka kalian akan mengerjakan evaluasi berbasis komputer atau CBT, Computer Based Test, di Google Form, yang linknya sudah Ibu share di WhatsApp grup kalian. Jadi silahkan kalian bisa masuk ke link Google Form yang sudah ada. Nanti akan muncul seperti ini jika kalian membuka link yang sudah Ibu kirimkan. Ya, ini tampilan utama dari soal evaluasi berbasis CBT atau Computer Based Test. Sini ada petunjuk, ada nomor absen, ada nama, ada kelas. Nanti kalau sudah diisi semua, kalian klik next, nanti akan muncul soal-soal. Nah, pada evaluasi ini, soal berjumlah sebanyak 15, berupa pilihan ganda. Silakan kalian kerjakan, Bu Eti beri waktu 20 menit untuk mengerjakan soal-soal yang ada di Google Form yang linknya sudah Ibu share di WA grup kalian. Siap anak-anak? Siap. Oke, kalau siap silahkan bisa keluar dari Zoom dan mulai mengerjakan evaluasi di Google Form. Ya. Oke anak-anak, sudah kembali ke Zoom semua ya? Sudah. Ya. Sudah selesai mengerjakan evaluasi ya anak-anak?
Sudah Bu Eti cek untuk evaluasi komputernya atau CBT, komputer base test-nya. Semua anak mendapatkan nilai tuntas di atas KKM. Oke anak-anak, kita sudah sampai pada penghujung kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu pengumuman siapakah excellent team dan siapakah excellent student. Untuk excellent team-nya jatuh kepada kelompok 4. Tepuk tangan. Excellent student-nya nilai tertinggi diperoleh oleh Tianti. Tepuk tangan. Untuk selanjutnya, pertemuan yang akan datang untuk mempersiapkan diri, untuk pertemuan yang akan datang, silakan kalian pelajari materi tentang perkembangan sistem pemerintahan di negara Republik Indonesia. Pelajari buku paket kalian maupun lembar kerja yang sudah Bu Eti share di Google Classroom kalian. Kalian juga boleh belajar dari internet. Jelas anak-anak? Jelas. Insya Allah. Jelas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Insya Allah tidak ada. Kalau tidak. Tidak ada. Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Ibu akhiri. Semoga apa yang kita dapatkan bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Eti akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.